UMKM snack yang bertahan itu adalah berani di kualitas rasa dan juga kualitas produknya baik. Kalau yang hanya sekedar ikut tren dan tidak mempertahankan kualitas, itu biasanya pas lagi hype-nya aja, habis itu ntar dia turun. Nama saya Muhammad Natsir, biasanya saya dipanggil Anas. Untuk saat ini saya generasi kedua dari owner Bu Anas Snack. Awal mula dari perjalanan Bu Anas ini dari tahun 1986. Saat itu orang tua saya mencoba untuk berbisnis. Nah, membuka peluang usaha baru yaitu dengan usaha kue-kue kering. Awalnya dari start pertama itu hanya produk dari stik bawang. Nah, kemudian seiring berjalan mulai ada pengembangan produk-produk baru seperti keripik bawang. Bahkan sekarang ini yang menjadi andalan kami keripik bawang, bukan yang dari awal malah. Nah, kemudian berkembang ke snack-snack tradisional khas Indonesia. Itu yang menjadi fokus kami. Jadi snacknya adalah snack tradisional, camilan khas Indonesia. Jadi selain sekarang ada kue bawang dan stik, itu ada akar kelapa, kemudian kue ketawa yang kita kasih brand smell cake, kemudian pastel abon, kemudian produk baru kami itu adalah biji ketapang. Kami tawarkan ke toko-toko, agen-agen yang memang menjadi target pasar kami. Nah, kalau yang sebelumnya kita langsung tuh menuju ke pasar-pasar, koperasi-koperasi gitu ya. Kemudian agen-agen lain yang bisa menjual produk kami gitu yang kami jadikan target. Nah, kemudian kalau untuk di era sekarang ibaratnya orang juga sudah mulai mudah untuk berusaha, ya kami mencari reseller-reseller yang memang di kantor mau berjualan juga gitu kan. Kue bawang menjadi andalan kami karena memang sejauh ini kue bawang itu yang menjadi camilan paling digemari oleh masyarakat Indonesia sepertinya. Karena dia gurih dan renyah. Karena kalau dari yang biasa kami analisa memang ataupun saya sendiri ya selaku yang biasa nyemil, cemilan manis itu memang nggak terlalu banyak bisa kita makan dibanding cemilan gurih gitu. Sehingga kami memang fokus pada camilan yang gurih dan alhamdulillah keripik bawang kalau kita lihat juga brand lain kan banyak, memang keripik bawang atau ciki-ciki itu memang yang banyak konsumsi oleh masyarakat Indonesia. Sehingga karena memang ternyata cocok di lidah bangsa Indonesia, kami fokus untuk lebih banyak masif produksinya itu adalah keripik bawang. Target pasar kami adalah untuk cemilan ini ya, cemilan keluarga, cemilan anak-anak muda atau cemilan kita lagi di ngantor ya. Jadi sehingga yang memang kami fokuskan itu kemasan yang memang untuk nyemil, yaitu di seperapat ya, 250 gram atau 100 gram, 150 gram. Nah, sehingga kue bawang sendiri yang dominan lakunya di yang 250 gram. Itu kisaran harganya sekarang kita ada di 14.000, 15.000. Nah, yang lain juga gitu, yang akar kelapa, smell cake itu di 150 gram atau di 250 gram. Memang itu yang sudah kami survei, rata-rata konsumsi sehari nggak lebih dari itu. Gitu. Jadi kalau terlalu besar juga nggak kemakan habis. Gitu. Jadi yang kalau ngantor dibeli pas pagi atau pas makan siang buat cemilan, pulang kantor udah habis. Selain yang ada di koperasi dan yang langsung dikonsumsi konsumen, kami ada pemangsa agen atau reseller yang memang mungkin mau repacking lagi. Nah, kami buat yang kemasan besar, itu kemasannya 5 kiloan. Nah, itu harganya pastinya lebih, kalau dihitung dibanding dengan yang sudah di packaging ya, dia jauh lebih murah gitu. Jadi kalau untuk kue bawang itu di 250. Rata-rata UMKM snack yang bertahan itu adalah berani di kualitas rasa dan juga kualitas produknya baik, sehingga dia masih bisa bertahan jangka waktu panjang. Kalau yang hanya sekedar ikut tren dan tidak mempertahankan kualitas, itu biasanya hanya pas lagi hype-nya aja, habis itu ntar dia turun.
Nah, kemudian yang jelas dengan kondisi sekarang kita bisa punya variasi untuk marketing. Jadi saya rasa nggak usah ragu kalau memang mau terjun di dunia bisnis, khususnya juga UMKM kuliner itu peluangnya terbuka lebar banget ya. Intinya yang penting berani memulai saja. Kalau prospek bisnis kue yang jelas kue kuliner di Indonesia itu memang nomor satu sih kalau menurut saya. Maksudnya hal yang bisa dibilang nggak ada limitnya untuk off gitu ya. Karena yang namanya makanan, minuman itu emang konsumsi harian dari masyarakat Indonesia. Sehingga kalau dibilang prospek 10 tahun, 20 tahun ke depan pasti insya Allah masih akan berjalan dengan baik gitu ya. Hanya saja memang gebrakan-gebrakan baru aja yang kaitannya sama tadi kita promosi, packaging, dan juga kalau bisa dibilang sekarang tuh lebih iklan ke anak muda ya yang bisa nge-endorse gitu sehingga produk kita bisa lebih dikenal. Kami itu kan produsen kue-kue kering yang bahan utamanya tepung ya. Nah, sejak awal kami memang menggunakan tepung yang terbaik di Indonesia itu Bogasari gitu. Nah, sebelumnya memang Bogasari itu selaku produsen memberikan kami jalur-jalur untuk membeli produknya, nggak langsung ke Bogasari. Nah, akhirnya setelah beberapa kali kami mencoba, ketemulah Baking World. Dan dari semua vendor yang sudah dikasih sama Bogasari, alhamdulillah kita cocoknya di situ. Untung ada Baking World sehingga suplai bahan baku kami bisa lebih terjamin dan lebih ready setiap saat dengan harga yang juga lebih kompetitif. Dan kami juga tidak perlu repot untuk mengambil sendiri, namun sudah diantar sampai ke gudang kami. Baking World, one stop baking solution.